upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pahlawan pada kantor Kementerian Agama Kota Kediri hari ini, Kamis 10 November tahun 2022 dimulai. Persiapan barisan oleh Komandan Upacara. Perhatian untuk semuanya. Istirahat. Kita stop. Gerak. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. 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 Laporan. Nomor upacara memperingati Hari Pahlawan hari Kamis 10 November tahun 2022 telah siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera Sang Merah Putih, hormat. Gerak.
Merdeka Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Merdeka Cipta oleh Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, Satu. ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Dua. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Tiga. persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, Empat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Lima, Keadilan. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan-pesan para pahlawan. 1. Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sum tulodo, di depan memberi contoh, ing madya bangun karso, di tengah memberi semangat, tut buri handayani, di belakang memberi dorongan. Semboyan yang diajarkan saat Ki Hajar Dewantara merintis Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922 dan hingga kini masih dipakai dalam dunia pendidikan. 2. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin Eza. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres 2 di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. 3. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan guncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato Hari Ulang Tahun Proklamasi 1963. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak! Saya akan bacakan sambutan Menteri Agama pada upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pimpinan Kasubag TU, Kepala Seksi, penyelenggara, Bapak dan Ibu pengawas, dan saudara-saudara semuanya serta adik-adikku para pelajar yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, izinkan saya atas nama Kementerian Agama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu saudara-saudara kita dalam upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 di lingkungan Kementerian Agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkahi dan memimpin kita semuanya dalam menjalankan tugas pengabdian kita. Hari ini tepatnya 10 November, bangsa Indonesia memperingati sebuah peristiwa besar,
yang mengabdi tonggak perjuangan kemerdekaan, yakni Hari Pahlawan, tentu bukan hanya sebuah peringatan. Hari Pahlawan adalah sebuah momentum yang mengingatkan dan sekaligus membangkitkan jiwa pengorbanan kita sebagai bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, Indonesia hari ini adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan para pendahulu. Mereka adalah bapak bangsa yang telah mengajarkan arti penting keteguhan dan konsisten pengabdi bagi nusa dan bangsa. Tak diragukan lagi, para pendiri bangsa adalah putra terbaik yang telah meletakkan dasar-dasar kebangsaan, telah mengantarkan Indonesia tumbuh menjadi kekuatan dunia. Para pahlawan telah mengorbankan banyak hal, termasuk kehidupan pribadinya. Mereka pula mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Lihatlah, Indonesia yang rukun dan damai adalah buah dari komitmen kebangsaan yang begitu agung, juga pembangunan yang begitu memongkol mata adalah buah dari komitmen kebangsaan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tanggal 10 November kembali memanggil seluruh anak bangsa untuk bangun dari mimpi, menyingsingkan lengan tangan, menghapus keluh kesah, menjadi semangat tanpa patah untuk selanjutnya bersama-sama melanjutkan pembangunan. Siapapun kita, apapun profesinya, mari menjadi abdi negara yang baik, teguh dan memiliki visi yang tajam. Tugas kita hari ini tentu tidaklah ringan. Jalan panjang pembangunan nasional telah dibentangkan, sementara tantangan pun tak kalah ringan, bahkan cenderung bervariatif dan penuh tantangan. Indonesia tahun ini menjadi tuan rumah pertemuan G20. Ini adalah momentum untuk kembali menegaskan eksistensi Indonesia sebagai salah satu negara maju yang siap menjadi leader bagi percaturan dunia. Kita adalah anak-anak bangsa yang seharusnya berada di garda depan membangun dan merawat Indonesia. Berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saatnya kita memberi pengabdian untuk dapat dirasakan oleh para penerus kita di masa yang akan datang. Bertepatan dengan Hari Pahlawan tahun 2022 ini, saya mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk terus memberi yang terbaik, melahirkan inovasi-inovasi yang mendorong pembangunan lebih kencang. Mari bertransformasi menjadi abdi negara yang amanah dan profesional, menempatkan Kementerian Agama sebagai rumah pengabdian. Jika para pahlawan dahulu mengorbankan nyawa demi perjuangan kemerdekaan, mari hari ini kita mengorbankan waktu dan pikiran untuk kemajuan pembangunan. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan ini saya sampaikan. Mari kita bersatu membangun bangsa, berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Allahumma muwaffiq lam thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan, memperkenankan upacara Hari Pahlawan ini terselenggarakan. Semoga semua arwah para pahlawan Engkau muliakan. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu yang penuh kemuliaan. Semoga semangat perjuangan dan pengorbanannya kami jadikan teladan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Warisilah generasi bangsa kami ilmu dan sebaik bekal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi dan kesantunan moral demi terkelolanya kekayaan dan sumber daya dengan optimal. Terwujudnya keserasan pembangunan fisik material dan jiwa spiritual demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyayangi, semoga beserta rahmat-Mu lah derap langkah bangsa ini teriringi. Atas semua karunia dan anugerah-Mu, mampukan kami mensyukuri. Semoga persaudaraan, persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun keindahan sinergi, harmoni, kolaborasi dan toleransi dalam semangat moderasi, kemuliaan insani dan kesetaraan iman. Hantarkan negeri ini menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Upacara bendera telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bukan barisan. Kanan!